Halo sobat modif dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya akan mengawali video kali ini dengan mendoakan semoga sobat modif dan keluarga sehat selalu. Dan untuk yang masih nabung buat beli mobil impiannya, saya doakan juga semoga segera tercapai impiannya. Nah, buat sobat modif lagi nyari mobil listrik dengan desain cakep, performa oke, banyak gimmicknya, mungkin bisa lirik mobil yang satu ini. Yap, inilah BYD Atto 3. Mobil listrik asal negeri tirai bambu ini memang lagi cukup naik daun nih, apalagi mobil ini juga punya sejumlah kelebihan. Nah, kali ini saya bakal bahas 5 kelebihan BYD Atto 3. Apa aja kelebihannya? Sebelum saya mulai, siapkan cemilannya, seduh dulu kopinya, dan inilah 5 kelebihan BYD Atto 3. Dari pertama kali lihat, BYD Atto 3 ini udah berhasil bikin saya tertarik. BYD Atto 3 ini berhasil mencuri perhatian saya dengan desain eksteriornya yang memadukan estetika futuristik dengan sporty. Lakukan dinamis pada bodi mobil dipadu dengan garis-garis tegas menciptakan kesan modern dan juga aerodinamis sob. Hal ini gak cuma meningkatkan nilai estetikanya aja nih sob, namun juga berkontribusi pada efisiensi energi yang lebih optimal. Grill depannya yang tertutup menegaskan identitasnya sebagai mobil listrik tanpa mengorbankan kesan stylish. Tampilannya yang modern dan sporty ini bikin sobat modif gak perlu malu-malu nih pas bawa mobil ini kemana aja. Oke, beralih ke interior. BYD Atto 3 menawarkan pengalaman yang unik dan menyenangkan. Nah, dashboardnya ini didominasi oleh layar sentuh berukuran 12,8 inci yang dapat diputar, memberikan fleksibilitas bagi pengemudi dalam mengakses berbagai informasi dan juga fitur hiburan. Desain interiornya sendiri terinspirasi oleh alat-alat olahraga fitness nih, dengan detail-detail unik yang jujur aja menurut saya pribadi sih nggak begitu suka ya. Tapi oke lah ya, karena berani tampil beda. Misalnya aja kisi-kisi AC-nya yang berbentuk seperti dumbbell, dan juga speakernya ini terdapat tali yang mirip senar gitar. Ya, sejauh ini baru BYD Atto 3 dan BYD Dolphin yang mengusung desain bertema seperti ini. Joknya sendiri menurut saya udah cukup ergonomis dan terasa cukup empuk, memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang selama perjalanan. Lingkar kemudi palang tiganya juga terlihat sporty dan dilengkapi dengan berbagai tombol multifungsi untuk kemudahan akses berbagai fitur. BYD Atto 3 pun juga memiliki sunroof panoramik yang memanjakan penumpang dengan pemandangan luas dan cahaya alami yang melimpah. Hadirnya sunroof panoramik ini menciptakan suasana kabin yang lapang dan nyaman sob. BYD Atto 3 ini benar-benar berhasil memadukan antara desain eksterior yang menawan, teknologi yang canggih, dan juga kenyamanan berkendara yang menurut saya udah sangat memuaskan. Gimana menurut sobat modif? Jangan salah sob, meskipun punya penampilan yang menawan, BYD Atto 3 ini juga punya performa yang gak kalah tangguh. Motor listriknya yang bertenaga bikin mobil ini bisa melesat dengan cepat. Dijamin sobat modif bakal merasakan sensasi berkendara yang seru dan menyenangkan. Nah, dari hasil tes akselerasi yang saya lakukan dengan tenaga maksimumnya yang mencapai 201 horsepower dan dengan torsi instan yang mencapai 310 Nm, dari 0 ke 100 km per jam, BYD Atto 3 ini berhasil mencatatkan waktu 7,5 detik aja. Wow, lumayan banget sob. Ya, walau belum sekencang BYD Seal atau mungkin Xiaomi SU7, tapi menurut saya dengan tenaga segitu udah berasa banget nih jambakannya. Untuk urusan nyalip di jalan pun terasa effortless banget berkat torsi instannya nih sob. Cuma memang kalau dibandingkan dengan brand sebelah yang sama-sama dari China juga masih kalah tipis sih. Tapi segini juga udah lumayan banget sob. Gimana menurut sobat modif? Kalau ngomongin soal BYD Atto 3, maka nggak cuma soal tampilan dan performa aja sob, tapi juga soal fitur-fitur canggih yang bikin sobat modif makin nyaman dan aman saat berkendara. Mulai dari layar sentuh yang besar dan responsif, entertainment system yang lengkap, sampai fitur keselamatan yang canggih, semua ada di sini. Pertama, ada monitor 12,8 inci yang bisa diputar-putar seperti yang udah saya jelasin di awal tadi. Yap, fitur ini sama banget nih kayak yang di BYD Dolphin. Jadi sobat modif bisa atur mau tampilannya vertikal ataupun horizontal. Layarnya pun juga responsif, nggak patah-patah ataupun nge-lag. Dan resolusinya sendiri juga jernih sob, bikin navigasi dan hiburan jadi makin asik. Buat sobat modif yang hobi dengerin musik, ada audio system dengan 8 speaker untuk varian tertingginya.
Kalau dari yang saya rasakan sih, kualitas suaranya udah cukup memadai lah ya. Untuk ukuran kuping saya yang kaleng-kaleng, suara yang dihasilkan masih enak didengar. Nggak separah dari brand Jepang yang terkenal dengan tinta cuminya. Fitur keselamatannya juga lengkap banget nih. Ada sistem ADAS yang canggih dan juga lengkap. Ada juga 6 airbag, kamera 360, dan sensor parkir 4 biji di belakang serta 2 biji di depan. Jadi untuk urusan safety pun udah lengkap banget lah. Oh, dan yang terakhir ada fitur gitar yang terletak di bagian speakernya ini sob. Ya lumayan lah ya buat pas lagi iseng lagi macet-macetan. Dari semua fitur yang ada, fitur apa nih yang paling sobat modif suka? Coba deh tulis di kolom komentar. Salah satu kekhawatiran orang yang mau beli mobil listrik adalah daya jelajahnya yang sangat terbatas. Tapi sobat modif nggak perlu khawatir nih. Berdasarkan klaim dari BYD dengan pengukuran NEDC, untuk BYD Atto 3 ini punya daya jelajah yang cukup jauh, yaitu mencapai 410 km untuk varian standar dan 480 km untuk varian superior. Ya memang nggak segitu jauhnya sih, tapi untuk ukuran sebuah mobil listrik yang punya performa cukup kencang, menurut saya apa yang ditawarkan oleh BYD Atto 3 ini udah sangat cukup. Apalagi si BYD Atto 3 ini punya fast charging DC tipe CCS2 yang mampu menelan tegangan sebesar 70 kW untuk varian advance dan 88 kW untuk varian superior. Dimana dengan kecepatan charging maksimal 88 kW, BYD Atto 3 hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk mengisi baterainya dari 30% ke 80% sob. Kayaknya sih udah tinggal makan bentar juga penuh lah ya. Asalkan ke bagian charging spotnya nih. Ya intinya sih sebenarnya kalau untuk jalan-jalan sepanjang masih ketemu SPKLU ya aman aja, karena jarak tempuhnya udah cukup jauh dan juga charging speednya lumayan banget. Walau memang problem berikutnya adalah ketersediaan charging station dan juga spot parkirnya nih. Soalnya masih banyak banget kendala di mana charging stationnya nggak dipakai tapi ada mobil bensin parkir di situ. Dan juga penyebaran SPKLU ini menurut saya masih belum merata banget kayak pom bensin. Ya mudah-mudahan cepat merata lah ya si SPKLU ini. Gimana menurut sobat modif? Yap, kelebihan terakhir di video kali ini lagi-lagi dari segi harganya. Memang bukan jadi yang termurah sih, tapi untuk sebuah mobil listrik, harga yang ditawarkan apabila dibandingkan dengan performanya dan juga fiturnya serta safety sistemnya yang tergolong lengkap, menurut saya udah murah sih. Apalagi kalau dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin dari pabrikan Korea Selatan yaitu Hyundai Creta yang saat ini untuk varian Prime dijual dengan harga 408 jutaan, menurut saya udah mepet banget sih selisihnya. Nah, untuk BYD Atto 3 sendiri dijual dalam dua varian. Untuk varian terbawahnya alias Advance dijual dengan harga 465 jutaan, sedangkan varian tertingginya alias Superior dijual dengan harga 515 jutaan on the road Jakarta. Nah, bahkan kabarnya Honda HR-V RS Turbo udah nyenggol 540 jutaan loh sob. Dengan harga yang relatif lebih mahal, performa si HR-V RS Turbo ini masih sedikit tertinggal nih ternyata. Berdasarkan hasil pengetesan saya, si HR-V RS Turbo ini hanya mampu mencatatkan waktu 8,8 detik untuk tes akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Sedangkan tadi saya udah sebutkan bahwa si BYD Atto 3 ini hanya membutuhkan waktu 7,5 detik aja untuk tes serupa. Dan sedikit catatan tambahan, si BYD Atto 3 ini menggendong baterai yang cukup berat loh. Gimana menurut sobat modif? Nah, itulah 5 kelebihan dari BYD Atto 3. Jadi buat sobat modif yang lagi nyari mobil listrik yang nggak cuma irit tapi juga punya gaya, fitur cukup lengkap dan canggih, desain eksterior yang futuristik serta sporty, performa yang tangguh, daya jelajah yang lumayan jauh, dan harga yang lumayan terjangkau, BYD Atto 3 adalah paket lengkap yang cocok buat yang baru pengen nyobain mobil listrik dan punya budget lebih. Ya walau nggak sampai segimana menjambak akselerasinya, interiornya juga bukan selera semua orang, dan masih ada beberapa kekurangan lain, tapi rasanya masih cukup oke lah. Nah, kira-kira mobil ini punya kelebihan apa lagi sih? Coba deh sobat modif tambahkan di kolom komentar kalau belum tersebut oleh saya. Dan untuk next video, saya akan bahas 5 kekurangan dari BYD Atto 3 biar adil sob.
Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.